Shalom bagi kita semua, jemaat GKPS Resort Cempaka Putih, GKPS Cempaka Putih, GKPS Ancol, dan GKPS Harapan Indah, dan seluruh saudara-saudara yang kita cintai, yang boleh bergabung dalam ibadah pra-olop-olop ini. Bapak Inang jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, memelihara dan menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Dalam rangka menyongsong 118 tahun Injil masuk ke tanah Simalungun, mari kita satukan hati untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa kepada kehidupan. Kami bersyukur Tuhan dalam menyongsong 118 tahun Injil di Simalungun, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini tidak ada Tuhan yang lain. Nats firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada umat Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan. Mengapa hal ini dikatakan? Mengapa hal ini perlu disampaikan kepada umatnya? Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena rintihan umat, jeritan umat sudah sampai kepada Allah. Allah mendengarnya. Maka Allah ingin menyelamatkan umatnya. Allah memakai hambanya yang bernama Musa. Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan umat dari perbudakan. Dan atas pertolongan kasih setia Tuhan, Musa dapat mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Bapak Inang, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Namun sebelum mereka tinggal di sana, sebelum mereka menetap di sana, Bapak Inang, Tuhan memberikan aturan hidup bagi mereka. Supaya ketika mereka nanti berada di tanah perjanjian, mereka tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka juga harus menyadari bahwa hanya karena pertolongan Allah sajalah mereka dapat bebas, mereka merdeka, mereka kembali ke tanah perjanjian. Ini penting sekali Bapak Inang. Ini penting mereka ingat supaya mereka setia hanya kepada Allah saja. Jangan ada Allah di hadapanku. Bapak Inang jemaat yang terkasih, di Mesir itu banyak sekali ilah yang dapat mempengaruhi umat Israel. Banyak sekali yang boleh membawa umat Israel menyimpang daripada Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya. Tentunya supaya mereka keluar dari Mesir, supaya mereka juga boleh menyadari bahwa hanya Allah saja yang patut mereka sembah, mereka diberikan aturan itu. Dan aturan itu adalah hukum-hukum Allah. Bapak Ibu yang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya umat Israel jangan memperilah jabatan, pekerjaan, mamun, kekuasaan, benda-benda yang lain. Apakah itu teknologi atau pengetahuan manusia yang bisa saja menggantikan posisi keagungan Allah dalam kehidupan mereka.
Mereka harus menyadari bahwa hanya Allah saja yang mereka sembah. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa pesan rohani bagi kita melalui firman ini? Dalam momen menyongsong olop-olop 118 tahun, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak Inang jemaat yang terkasih, yang pertama, pesan yang perlu kita ingat adalah mari kita hidup mengasihi Allah. Sikap hidup mengasihi Allah yaitu sikap hormat, setia dan taat kepada Allah. Ini harus menjadi gaya hidup orang Kristen setiap hari. Dalam segala situasi dan kondisi. Dengan beratnya pergumulan kita Bapak Inang pada saat ini dan juga dengan hadirnya era digital. Kita diingatkan jangan ada Allah lain di hadapannya. Jangan ada ilah lain yang menggantikan posisi Allah dengan apapun juga. Baik dengan kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Inang, jemaat terkasih, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Yang kedua, pesan rohani yang perlu kita ingat. Mari kita mengasihi Allah Bapak Inang. Mengasihi Allah itu tidak sempurna tanpa mengasihi sesama manusia. Itu hukum dan itu juga perintah Allah. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari Bapak Inang jemaat terkasih, ada banyak karunia yang diberikan kepada kita. Mari kita pakai karunia itu sehingga kita dapat meneguhkan satu dengan yang lain, meneguhkan jemaat. Terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak Inang. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dengan kita nyatakan melalui mengasihi sesama kita. Kita bersyukur 118 tahun Injil telah menyelamatkan kita. Tentunya itu adalah buah dari kemerdekaan itu Bapak Inang. Untuk bagaimana kita boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Bapak Inang. Berarti kita melakukan hukum Tuhan bukan karena supaya diselamatkan. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia. Berarti Bapak Inang, supaya kita menjadi orang yang dimerdekakan, mari kita juga memerdekakan orang lain dengan mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan dan kepada manusia adalah inti daripada hukum atau perintah Allah Dasatitah 10 firman Tuhan. Bapak Inang, kita telah memasuki pra-olop-olop GKPS 118 tahun. Dalam kenyataan hidup kita saat ini, baik sebagai orang percaya yang memiliki banyak pergumulan dan tantangan, dalam berkat dan sukacita di tengah-tengah situasi pergumulan. Mari Bapak Inang, janganlah keadaan ini, janganlah situasi pandemi COVID ini mempengaruhi iman kita. Tetapi mari kita kencangkan, kita tingkatkan semangat iman percaya kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari kegelapan kepada kehidupan kekal, kepada terang cahaya Kristus. Allah telah mengasihi kita, Allah telah memberikan kita kasih karunia. Maka mari kita pakai waktu kesempatan hidup kita ini hanya percaya, hanya mengakui Allah saja di dalam kehidupan kita. Bapak Inang jemaat terkasih, mari kita juga hidup dalam era pandemi ini dengan selalu membawa buah daripada iman percaya kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Selamat menjelang olop-olop GKPS Resort Cempaka Putih tanggal 5 September 2021. Jangan ada yang melupakannya. Selamat bagi kita, salam sejahtera semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu untuk boleh menyapa kami, mengingatkan kami di momen pra-olop-olop GKPS Resort Cempaka Putih yang diadakan pada tanggal 5 September yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Mari berkati seluruh rangkaian acara, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Cempaka Putih,
jemaat GKPS Cempaka Putih, GKPS Ancol, GKPS Harapan Indah, dan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.